Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Malasari dari Lasari 3A NPM 2478210. Saya di sini akan membuat video hands-on pada mata kuliah Jaringan Komputer 2 yaitu pada lab 9.3.3 yaitu HSRP Configuration Guide. Nah, lalu di sini sudah ada addressing table-nya dan ada tujuannya juga yang dimana artinya ini pada paket tracer kali ini kita bakal belajar bagaimana mengkonfigurasi HSRP untuk menyediakan perangkat default gateway redundan bagi host di LAN. Lalu setelah mengkonfigurasi HSRP, kita akan menguji konfigurasinya untuk memverifikasi bahwa host dapat menggunakan default gateway redundan jika gateway saat ini tidak tersedia. Nah, lalu di sini ada tujuannya configure and HSRP active router, configure and HSRP standby router, dan verify HSRP configuration. Lalu mungkin lanjut aja kita ke instruksinya. Yang pertama kita ke PC A dan kita lihat ke command prompt. PC A, command prompt, lalu kita masukin perintah tracer 209 165 200.226. Nah, ini hasil tracernya. Nah, lalu ada pertanyaan, perangkat apa saja yang berada di jalur PCA ke web server? Ini gunakan addressing table untuk menentukan nama perangkat. Oke. Jadi di sini ada 192.168.1.1 ada pada router 1. Ini router 2, lalu router 2 dan 209 ini ada web server juga. Inet juga ada. Nah, oke, selanjutnya kita ulangin perintah tersebut pada PCB. Setting tracer lagi. Tracer 209.165.200.226. Oke. Kita lihat, nah device apa aja ini. 1.3 ini ada router 3, lalu ada router 2 dan ada inet. Ya, ada inet dan ada web servernya. Selanjutnya ke step yang ketiga, kita pilih select delete tool. Kita pilih ini, cancel, pilih tool delete, lalu kita delete yang the link between router 3 dan switch 3 ini ya, kita delete. Oke, ini udah kita hapus. Lalu di command prompt PCB lalu di command prompt yang PCB ini kita bakal jalanin perintah tracer dengan web server sebagai tujuannya. Ke PCB ini kita web servernya kan yang sama ya, berarti kita verify, kita tracer lagi. Oke, request timeout. Nah, lalu ada pertanyaan, which device are on the path from PCB to the web server? Nah, jadi kalau kita lihat di sini ini request timeout ya. Beda sama kayak yang di atasnya tadi. Setelah kita menghapus
kabelnya. Nah, ini tuh karena itu perintah tracer ini tidak lagi menentukan jalur ke web server karena jalurnya sudah rusak seperti itu. Request timeout. Nah, pada step yang ketiga ini observe the network behavior when router 3 becomes unavailable. Sorry. Ini ini udah. Nah, ini nih, compare the current output with the output of the command from step 2. What are the result? Nah, jadi ya tadi sama aja. Ini perintahnya itu nggak jalan karena jalurnya ini udah rusak seperti itu. Maaf, saya malah jawab yang ini tadi. Oke, selanjutnya mungkin kita kontrol C aja. Selanjutnya kita konekin lagi, kita pakai kabel straight through. Straight through, kita klik PCIe switch 3 gigabit Ethernet 0/2 ke router gigabit Ethernet 0/0. Nah, setelah itu after the link lights on the connection, ketika keduanya ini udah hijau, kita cepetin aja di sini. Nah, udah hijau. Kita tes konektivitasnya dengan kita ping web server lagi. Nah, kita ping. Kita ping harusnya. Nah, ini bisa nih. Kalau kita ping bisa kayaknya. Ping 209.165.200.226. Oke, bisa. Nah, kalau udah kita konfigurasi HSRP active and standby routers. Kita konfigurasi HSRP pada router 1. Enable, lalu kita ke konfigurasi terminal, interface gigabit Ethernet 0/1. Nah, kalau udah ini kita specify the HSRP protocol version number. The most recent version is version 2. Kita ke standby version 2. Oke, ini udah ya. Lalu selanjutnya konfigurasi IP address of the virtual default gateway. This address must be configured on any host that requires the service of the default gateway. It replaces the physical interface address of the router that has been previously configured on the host. Multiple instances of HSRP can be configured on a router. You must specify the HSRP group number to identify the virtual interface between routers in a HSRP group. This number must be consistent between the router in the group. The group number for this configuration is 1. Oke, lalu kita ke router satu lagi. Ya, kita masukin perintah standby 1, IP-nya 192.168.1.254. Oke, sudah. Setelah itu designate the active router for the HSRP group is the router that will be used as the gateway device unless it failed off or the path to it becomes inactive or unusable. Kemudian kita masukin perintah ini, teman-teman. Karena specify the priority for the router interface, the default value is 100. A higher value will determine which router is the active router. If the priority of the router in the HSRP group are the same, then the router with the highest configured IP address will become the active router. Lalu kita masukin perintah standby 1 priority 150.
Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya, kalau udah, kita bakal ke langkah selanjutnya. Kita masukin perintah standby 1, enter. Oke, sudah. What will the HSRP priority of router 3 be when it is at HSRP group 1? Yaitu 100 yang merupakan nilai default. Oke, selanjutnya part kedua, configure HSRP on router 3. Kita ke router 3, kita masukin perintah enable, lalu kita konfigurasi terminal, interface gigabit ethernet 0/0, lalu standby version 2, lalu setelah itu standby 1, IP-nya 192.168.1.254. Nah, setelah itu ini udah 50% ke router pertama, yaitu kita verifikasi konfigurasi HSRP-nya. Verifikasi HSRP dengan menjalankan perintah show standby pada router 1 dan router 3. Exit, lalu show standby. Nah, ini adalah outputnya teman-teman. Grup 1 version 2. Oke. Nah, pada router yang ketiga ini kita lihat juga. Kita end, lalu show standby. Nah, grup 1 version 2 juga, gigabit ethernet 0/0. Nah, lalu selanjutnya kita pakai perintah show standby brief. Standby brief. Nah, show standby brief ini ya pada router 1 dan router 3 ini untuk melihat ringkasan status HSRP-nya. Nah, oke. Saya lihat di sini statusnya dan ini ya. Statusnya standby. Selanjutnya yang di router ke 1 kita belum masukin show standby brief. Oke, ini standby juga. Lalu selanjutnya kita bakal change the default gateway address for PCA, PCC, switch 1 dan switch 2. PCA kita ke IP configuration, kita change default gateway-nya. PCA ini oke. Alamat yang digunakan ini ujungnya 254. Oke. Setelah itu kita ke PCB ya. Oke. Sudah, selanjutnya ke switch. Ini kita ke switch. Enable konfigurasi terminal. IP default gateway-nya 192.168.1.254. Untuk yang switch kedua juga, switch yang ketiga, enable konfigurasi terminal, lalu IP default gateway 192.168.1.254. Oke, sudah. Ini udah 90%.
Lalu setelah itu kita verifikasi, kita coba ping, yaitu PC A dan PC C. Oh sorry, PC C nya belum. Ya kayaknya PC B deh, tapi dia salah apa ya? Ya ini. Lalu kita kesini, kita coba ping ya dari PC A. Ping 192.168 titik. PC B ini adalah 1.103. Oke, replay. Selanjutnya kita part yang ketiga ini, selanjutnya kita buka command room PC 3. Lalu kita tracer kita tracer. Does the path differ from the path used before high CPU configuration? Apakah dia ini berbeda setelah dia dikonfigurasikan? Kita coba lihat. Iya, dia berbeda, teman-teman. Yang tadinya dia lewat 1.3 router 3, dia jadi lewat router 1, bukan router 3 lagi. Seperti itu. Oke, selanjutnya select the delete tool from the packet tracer toolbar and delete the cable that connects router 1 dan router switch 1. Kita hapus kabel yang menghubungkan switch 1 dan router 1. Oke, setelah itu lalu kita buka lagi PCB dan kita coba jalanin lagi. Oke, dia ini ke router 3 ya. 1.3 ini. Lalu dia, ini ada pertanyaan nih, how was this trace different from the previous trace? Nah, jadi bagaimana tracer ini itu tuh berbeda dari tracer sebelumnya. Nah, jadi awalnya dia ini ke router ke 3 dulu, lalu ada request timeout, lalu dia ke inet, lalu dia ke web servernya. Lalu dia ke web servernya ada. Jadi, di sini router 3 ini adalah hub pertama dalam tracer ini, bukan router 1. Jadi, router 3. Seperti itu. Lalu selanjutnya sudah, kita reconnect lagi. Kita konekin lagi dari router 1 ke sini. Oke. Nah, lalu selanjutnya yaitu sudah ya. Ini udah, tapi masih 90%. Kita coba lihat lagi. Untuk router 1, oke, di router 1 ini yang frame ini incorrect. Oke. Jadi kita bakal ulangin lagi untuk yang router pertama yang standby 1 frame. Oke, kita ke konfigurasi terminal.
lalu interface gbit 0/1, lalu kita standby 1 frame. Oke, udah 100%. Nah, mungkin cukup sekian video hands-on dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.